Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Fabian Ardana. Di sini dengan kelompok 7. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Pak Apiwandi dengan tema dari pertemuan ke-13 yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Saya Wildan Fabian dengan NPM 230111108 dan rekan saya Muhammad Muzali dengan NPM 230111107. Saya Aulia Meliasari dengan NPM 230111109. Di sini saya langsung ke pengertian nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai atau norma kebaikan yang melekat pada setiap warga negara yang merupakan nilai-nilai yang terkantung dan menjadi ciri karakter bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satu-satunya subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Kemudian makna Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keempat, pentingnya NKRI bagi bangsa Indonesia. NKRI merupakan wilayah kedaulatan bangsa Indonesia secara politis berupa negara kesatuan, namun secara fisik adalah negara kepulauan beserta laut-laut di antaranya dan ruang udara di atasnya. Dipandang secara fisik adalah sebagai tanah air, ruang perjuangan bangsa Indonesia, ruang hidup dan kehidupan bangsa Indonesia yang memungkinkan bangsa Indonesia memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia di tanah airnya untuk membangun kesejahteraannya, memanfaatkannya sebagai ruang, alat, dan kondisi juang dalam melaksanakan pembangunan nasional pada seluruh aspeknya untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Muzali. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri nilai kesatuan. Negara kesatuan memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah. Negara kesatuan memiliki satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara. Ketiga, ada negara kesatuan memiliki seorang kepala negara atau kepala pemerintah untuk seluruh rakyat. Keempat, negara kesatuan mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Kelima, negara kesatuan hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat. Yang keenam, ada negara kesatuan hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah tujuan nilai persatuan bangsa. Nilai persatuan bangsa mempunyai tujuan berupa memajukan kesejahteraan warga negara, mencerdaskan warga negara, dan melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini akan dapat teratasi jika diterapkan adanya nilai persatuan bangsa di dalam masyarakat. Pentingnya nilai persatuan bangsa bagi bangsa Indonesia antara lain, yang pertama tidak mudah dipecah belah, kedua memperkuat jati diri bangsa, ketiga membangun nasional dapat berjalan dengan lancar dan aman, empat menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi, kelima memperkuat ketahanan nasional, enam mencegah terjadinya perang. Selanjutnya adalah nilai kesatuan. Nilai kesatuan wilayah adalah nilai yang menunjukkan pentingnya mempertahankan integritas dan keutuhan suatu negara dalam hal wilayahnya. Hal ini terutama penting bagi negara yang memiliki keragaman etnis, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Kesatuan wilayah membantu untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan di antara berbagai kelompok masyarakat yang ada dalam suatu negara. Kesatuan wilayah juga dapat memberikan stabilitas politik dan keamanan nasional yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Beberapa nilai yang menjadi dasar dari nilai kesatuan wilayah antara lain, pertama, patriotisme, rasa cinta kesetiaan terhadap negara serta bangga terhadap wilayahnya, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mempertahankan kesatuan wilayah. Kedua, solidaritas, membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung antar warga negara, sehingga memudahkan untuk menjaga kesatuan wilayah. Ketiga, kepedulian lingkungan, menjaga kelestarian dan keaslian lingkungan di wilayah negara,
sehingga dapat memperkuat rasa cinta dan kesetiaan warga negara terhadap wilayahnya. Keempat, keadilan sosial memastikan bahwa setiap warga negara merasa diperhatikan dan tidak ada yang merasa terabaikan, sehingga memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap wilayah negara. 5. Kepedulian sosial meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya, sehingga dapat memperkuat rasa cinta dan kesetiaan terhadap wilayahnya. Dengan memegang teguh nilai kesatuan wilayah, maka masyarakat dapat mempertahankan integritas wilayah negara sehingga negara dapat berdiri kokoh dan berkembang dengan baik. Hal ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah implementasi nilai persatuan bangsa. Yang pertama, penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Kita semua bangsa Indonesia tanpa kecuali mempunyai tanggung jawab membentuk perilaku masyarakat untuk menghormati simbol-simbol negara secara benar menjadi budaya bangsa. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pada poin B sebagai berikut, bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aulia. Yang kedua, ada pembangunan kesadaran integrasi nasional. Untuk menegakkan integrasi bangsa terletak pada konsistensi para pemimpin bangsa, penguasa, dan tokoh bangsa dalam mengimplementasikan 4 konsensus dasar kebangsaan, keteladanan, serta upaya yang berkesinambungan dalam membangun karakter bangsa di semua strata pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal, serta pembangunan nasional yang berkeadilan. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran multikulturalisme. Peningkatan kesadaran multikulturalisme di Indonesia harus dilakukan dalam pengembangan paradigma hubungan dialogial atau 3. Meningkatkan kesadaran multikulturalisme. Peningkatan kesadaran multikulturalisme di Indonesia harus dilakukan dengan pengembangan paradigma hubungan dialogonial atau pemahaman timbal balik dengan interaksi sosial, kontrak sosial, dan komunikasi. Dialogial sangat dibutuhkan agar terbangun kesepakatan atau titik temu antar kelompok, karena masyarakat yang multikultural memiliki potensi yang bercorak positif dan bercorak negatif. Potensi yang bercorak positif seperti budaya sopan santun, gotong royong, tenggang rasa, silaturahmi, toleransi harus dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan karena memiliki manfaat yang besar bagi kemaslahatan bangsa. Sedangkan yang bercorak negatif seperti tradisi bermabuk-mabukan, berjudi, berbudakan harus dieliminasi karena bertentangan dengan ajaran agama apapun dan dapat merusak moral bangsa. Sedangkan integrasi sosial dibutuhkan untuk menjalin persatuan, kebersamaan, kekeluargaan antar kelompok. Sikap toleransi, kerjasama, dan gotong royong, kontrak sosial diperlukan guna meningkatkan tenggang rasa, empati, menghilangkan kesenjangan sosial, saling menghormati, dan mampu kesetiakawanan sosial. Dan yang keempat, ada pengembangan organisasi non-primordial. Organisasi yang didirikan harus nasionalistis, yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibanding kelompok atau golongan. Keberadaan organisasi yang bersifat primordial
tetaplah dibutuhkan guna memperkuat ciri khas keindonesiaan yang multikulturalisme, dan organisasi tersebut harus mampu menjadi sarana kepentingan-kepentingan kelompok yang ada di dalamnya guna memperjuangkan aspirasi kepentingan dan dalam rangka mendinamisasi kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan bernegara melalui hubungan simpul-simpul sosial dengan membangun konsensus dan identitas yang selanjutnya bersinergi menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kesadaran untuk mengembangkan organisasi yang nasionalistik yang berasaskan kepada ideologi Pancasila dan dasar negara, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus semakin digalakkan. Dan yang terakhir, ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya pada pemerintah, namun harus menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan ormas, pihak swasta maupun komponen bangsa lainnya. Semua pihak harus mendukung, berpartisipasi aktif, berupaya dan berkarya untuk menyukseskan program pembangunan nasional guna meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Ya mungkin segitu saja yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Bila ada salah kata atau lainnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.